Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dana pensiun ya. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun di masa yang akan datang. Pensiun kita tahu bahwa pensiun itu adalah masa di mana kita sebagai tenaga kerja telah berhenti atau selesai atau purna tugas. Nah, seorang pensiunan mendapatkan hak yaitu dana pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk menghargai penghasilan setelah bekerja setelah sekian lama. Ya. Nah, tujuan pendirian dana pensiun itu ada dari 3 aspek, yaitu dari pemberi kerja. Anda bisa lihat ya, memberikan penghargaan kepada tenaga kerja. Jadi ini prestis ya. Jadi kalau lembaga pemberi kerja bisa memberikan dana pensiun, itu nilai plus untuk lembaga itu, jadi prestis, jadi wibawanya bertambah. Kemudian untuk pekerja adanya kenyamanan dan kepastian di dalam bekerja karena mendapatkan perlindungan di masa tua nanti. Kemudian pada penyelenggara yaitu lembaga dana pensiun itu mengelola dana pensiun itu sendiri ya, untuk kemudian returnnya diambil. Nah, dapat tingkat pengembalian. Nah, jenis pensiun ada pensiun normal, dipercepat, tunda, dan cacat. Nah, normal ya sesuai usianya, misal 55. Dipercepat ini kalau misalkan ada pensiun dini. Kemudian tunda untuk karyawan yang meminta pensiun sendiri sekalipun usia pensiun itu belum terpenuhi. Kalau yang dipercepat perusahaan yang memberikan, kalau yang tunda karyawan yang meminta. Kemudian pensiun cacat, pensiun yang terjadi bukan karena usia tapi karena kejadian tertentu yang membuat cacat. Jenis dana pensiun ada dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja misalkan institusi A bukan lembaga keuangan, bukan bank, tetapi mendirikan lembaga dana pensiun. Ini atas persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Nanti mengurus dulu baru boleh. Kemudian dana pensiun lembaga keuangan ini bisa misalkan dengan BNI Life, kemudian Mandiri Aksa. Nah, itu kan ya kita kenal itu dana pensiun yang asalnya dari lembaga keuangan. Kemudian ada dana pensiun manfaat pasti dan dana pensiun iuran pasti. Manfaat pasti itu nanti dapatnya berapa itu sudah pasti. Misalkan dari awal kontraknya 1 miliar, nanti pada saat masa itu tiba dapatnya 1 miliar. Tapi kalau iuran pasti, iurannya 500.000 misalkan, pasti 500.000, nanti dapatnya berapa tergantung nanti returnnya atau expected rate of return ya. Kemudian ini perhitungan pensiun ya, pensiun iuran pasti. Ini ada iurannya, ada faktor penghargaannya gitu ya. Kemudian ini rumusan setiap bulannya iuran pensiun, kemudian faktor penghargaan per tahun persentase, atau ini expected return mungkin ya kalau di bank gitu ya mengatakannya. Nah, ini perhitungannya Anda bisa lihat ya, hanya untuk Anda tahu, untuk Anda pelajari, tidak perlu dihafalkan untuk perhitungannya, tapi Anda wajib tahu bahwa perhitungan itu berasal dari mana. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor asas dana pensiun atau asas-asas dana pensiun. Nah, ini ada asas keterpisahan kekayaan, ada penyelenggaraan, pembinaan, penundaan manfaat, kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Nah, boleh kok tidak membentuk dana pensiun perusahaan itu, tapi tadi alangkah baiknya membentuk untuk kenyamanan semua pihak. Kemudian ketika perusahaan dan dana pensiun itu adalah perusahaan dana pensiun pemberi kerja, maka harus melakukan pemisahan kekayaan ya dari badan hukumnya, seperti itu. Nah, Anda bisa mencari sendiri lebih untuk mana dikelola dengan DPLK atau DPPK ya. Jadi nanti mungkin Anda
pelajari sendiri bagaimana pengelolaan dana pensiun jika diolah dengan DPLK dan DPPK. Terima kasih untuk materi dana pensiun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.